Jangan beli Honda PCX 160 Roadster yang baru sebelum kalian nonton video ini. Karena gue habis touring pakai motor ini, jadi gue bisa kasih tahu ke kalian gimana sebenarnya rasanya motor baru satu ini. Tiba-tiba sekarang hujan deras banget di daerah Kintamani, guys. Selamat pagi dari Bali, teman-teman. Sebelah sana baru saja sunrise, ya kan? Dan kita habis selesai touring pakai Honda PCX 160 model terbaru atau sebutannya PCX 160 Roadster, teman-teman. Ini yang warna merah di sini. Kita dikelilingi oleh sawah yang indah banget. Cuacanya pagi ini bagus banget. Dan kita bakal sedikit review tentang motor ini. Kapan lagi ya kan review motor tempatnya sebagus ini. Duh, ini pemandangannya syahdu banget, ya kan? Bener-bener cahayanya bagus banget, setupnya bagus banget. Aduh, ini gue jujur malah pengen nge-review tempatnya dibandingkan nge-review motornya, karena cuacanya bagus banget. Tuh, cakep banget. Oke, kita balik lagi ke motornya, ya kan? Kita bakal bahas sedikit tentang motornya ini, teman-teman. Gue bakal bahas dari riding position, dari kenyamanannya, irit bensinnya apa enggak, tenaganya sama kayak yang lama apa enggak. Pokoknya akan kita bahas secara singkat tentang motor satu ini, teman-teman. Jadi gue baru aja selesai touring kira-kira 100 km pakai si Honda PCX 1 ini, teman-teman. Ini yang tipe terbaru. Mungkin yang bisa gue bilang adalah motor ini ternyata beda dari yang sebelumnya. Walaupun mesin dan transmisinya masih pakai teknologi yang sama, tapi mereka melakukan sesuatu di dalam situ sehingga menurut gua ini lebih enak tarikannya. Jadi touring kali ini dimulai dari area Nusa Dua, lalu kita menuju ke area timur, teman-teman. Nah, dari area timur sini kita agak sedikit naik ke arah Ubud. Di rute ini juga gua bisa melewati tol laut yang indah banget, ya kan, ngelewatin bypass Bali yang juga lega banget. Sekali gue nyobain akselerasi nih. Nah, di sini bisa kalian lihat nih, gue mencoba untuk akselerasi sampai 100 nih. Seberapa cepat? Nah, nih coba kita lihat aja yuk. Kita hitung bersama nih. Gimana guys? Menurut kalian cepat apa enggak? Well, ini karena emang konturnya nggak rata-rata banget ya. Ada naik, ada turunnya, ya kan? Karena terakhir gue touring pakai PCX itu di Danau Toba, pakai PCX yang generasi sebelum ini, teman-teman. Dan setelah gue kemarin nyobain pakai ini di rute yang menurut gue agak mirip lah ya, di Ubud sini kan tanjakan juga. Ini lebih enak mesinnya. Gue nggak tahu apa karena lebih baru juga, tapi gue ngerasa ini mesinnya lebih enak, tarikannya lebih dapat. Buat nyalip yang Roadster ini lebih enak, teman-teman. Secara tuningan suspensi ini juga motor yang nyaman, teman-teman. Jadi kayaknya nih Honda dibandingin yang sebelumnya PCX 160 itu ada beberapa tuningan yang dilakuin membuat motor ini jadi lebih nyaman lah ya dibandingin yang sebelumnya. Sembari menuju Ubud, gua bisa nyobain posisi riding dari PCX ini. Nah, gimana sih posisi ridingnya? Sebenarnya mirip-mirip aja sama yang sebelumnya. Posisi ridingnya nyaman, ya kan, lega, mau kaki ke depan, di tengah, semuanya aman. Kalau ngomongin soal dari pengereman, menurut gue sama-sama aja kayak yang sebelumnya. Di depan 2 piston, Nissin, standar lah ya, ngerem. Fitur lain apa sih yang dibanggain sama Honda dari PCX 160 yang baru ini? Tentunya adalah layarnya, karena yang sekarang sudah full LCD berwarna. Ini yang tipe Roadster-nya. Nah, itu dia tuh. Fitur Roadster ini bisa nyambungin HP ke motor, bisa maps turn by turn, terus bisa ngatur lagu, bisa baca pesan, telepon apa dan sebagainya pakai tombol joystick yang ada di stang situ, teman-teman. Kepake apa enggak? Kepake, lumayan kepake. Tapi ada beberapa hal yang mesti gue share dulu ke kalian. Untuk mengatur fitur Roadster-nya, kalian menggunakan tombol yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini buat kiri kanan, naik turun, ya kan. Pengaturannya sebenarnya cukup mudah, layarnya pun juga gede banget. Jadi oke lah ya, untuk pengaturan Roadster-nya ini lumayan intuitif. Tapi setelah gue coba dari kemarin, ternyata Honda Roadster ini belum 100% sempurna kayaknya. Mungkin masih dalam tahap development.
Karena gue pakai iPhone 16 nyambung ke Rodsing, gue hanya bisa pakai Apple Music. Jadi ketika gue pakai Spotify itu gue nggak bisa ganti lagu, naikin volume sama sekali nggak bisa. Dari hal itu aja gue udah kayak sayang sekali ya belum bisa di Spotify. Jadi mungkin setelah itu bisa, gue akan lebih senang lagi pakai VCX 160. Atau mungkin nanti varionya jadinya tiba-tiba ada Rodsing. Nah, tolong Honda, kalau bisa seenggak-enggaknya Spotify nyambung deh Rodsing. Tapi untungnya buat teman-teman yang pakai Android itu aman. Jadi ini isu Spotify nggak bisa ini cuman ada di iPhone aja teman-teman. Dari Ubud kita menuju ke Kintamani. Nah di sini gue bisa nyobain akselerasi karena juga sambil nanjak nih ke atas. Gimana sih akselerasinya? Ternyata PCX 160 yang baru ini, yang Rodsing itu cukup berbeda dari yang sebelumnya. Internal parts yang menurut gue diganti nih, sehingga akselerasinya itu lebih ngejambak dibandingin yang sebelumnya. Kalau buat nikung kayak gimana? Nah ini seperti bisa kalian lihat, gue mencoba nikung-nikung di sini kan depan gue saat Anone Motovlog. Buat nikung juga ternyata masih cukup oke teman-teman. Dia tentunya bukan motor yang sporty, tapi handlingnya masih cukup aman lah. Satu hal positif juga dari PCX 160 ini dibandingin kompetitornya adalah remnya. Ya, rem standar PCX 160 ini memang lebih pakem lah ya dibandingkan dengan kompetitornya. Ini menjadi sebuah nilai plus nih. Biasanya pertanyaan terbesar adalah seberapa irit bensinnya? Nah kemarin kira-kira kita udah touring dari Nusa Dua sampai ke Kintamani. Terus sekarang kita di daerah Ubud. Kira-kira seberapa boros atau seberapa irit bensin dari PCX 160 Rodsing ini teman-teman? Ini sesuatu hal yang jarang gue bahas channel gue, keiritan bensin. Jadi coba kita cek untuk ngaturnya dari sini. Jadi gue akan ke mode kanan. Nah ini bisa naik turun. Gue masuk lagi. Nah gue pernah pakai trip B. Jadi kita touring 100 km. Dan average consumption-nya 2 liter per 100 km. Which is artinya 1 liter untuk 50 km teman-teman. 1 liter untuk 50 km. Menurut gue bagus ya. Karena stylo gue dari dulu sejak standar stylo gue tuh nggak pernah dapat segitu. Di dalam kota tuh gue bisa 130. Ini Rodsing 160 yang baru naik turun gunung. Gue pun juga nggak pelan. Seperti bisa kalian lihat di videonya, gue nggak pelan. Dapat 150, gue beratnya 63 kg, which is good, ya kan? Gimana kalau buat kalian? 150, 1 liter 50 kilo untuk PCX 160. Jadi kira-kira begitu teman-teman review singkat dari PCX 160 Rodsing di Bali yang viewsnya luar biasa ini, cakepnya ya kan, cakep banget. Kalau menurut kalian gimana PCX 160 ini? Oke apa enggak? Dan ada satu lagi nih yang belum gua bahas nih. Jadi ternyata di dealer-dealer Honda itu udah mulai ada program custom untuk PCX Stylo teman-teman. Jadi kalian beli motor Hondanya nih, ya kan? Terus kalian di main dealernya bilang, saya mau repaint. Warnanya ini. Nanti kalian bayar ekstra sekitar 2 jutaan sampai 2,5 jutaan. Motornya akan di repaint sama partnernya Honda. STNK kalian juga berubah. Dan biaya ngecatnya itu bisa dikreditin teman-teman. Nah jadi biasanya kalau orang beli motor dulu, terus habis itu bawa ke bengkel, dicat. Nah, ini semuanya udah jadi dari dealer Hondanya. Itu menurut gua sebuah program yang menarik juga nih, akhirnya ada di Honda PCX dan juga Stylo teman-teman. Jadi kalau kalian kepengen punya motor Honda yang warnanya beda, kalian boleh datang ke main dealer langganan kalian. Gimana motornya? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, terus di jalan. See you next video guys, bye bye.